Reza menika semindah gandeng kula menika insyaallah boleh Gusti Allah ngijabahi kula badhe nderek nggih menika ndaftaraken wonten ing tanah suci. Mugi-mugi sedaya lumampah kanthi sae ingkang kula suwunaken Reza menika kula ika bakul Pak wonten peken. Nggih masa menika kula wonten peken mengadakan arisan. Sedangkan arisan otomatis kalau yang mengadakan otomatis dapat undian yang pertama. Oke. Dan setelah itu ada mungkin banyak lah mengatakan, Mbak putus sikit tau, Mbak duwe tangguh. Kowe kok tak nai potongan sekian. Lah menika termasuk riba napa mboten? Nah, ini salah satu. Ustaz Modes kembali ke tempatnya. Yang kedua sampun nggih. Matur nuwun. Ya, silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ada yang dekatnya Pak Aziz, depan lagi Pak Aziz, depan itu yang tadi angkat tangan. Kelihatan yang paling ingin bertanya, angkat tangannya tinggi banget. Monggo, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, jika seandainya sudah terlanjur meminjam bank di bank konvensional, itu sudah kita putarkan untuk usaha. Nah, usahanya itu sudah kita bisa dinikmati. Terus nanti hasilnya itu haram untuk kita makan. Terus seandainya nanti mau dibebaskan untuk UM-nya tersebut mau menolong untuk melunasinya, itu gimana Ustaz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Tunggu niki nggih. Niki. Silakan, niki. Nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muklis, saya mau tanya, saya pernah ya Pak minjam uang sama saudara, itu malah kan karena haji saya itu diundur ya karena COVID, jadi dolarnya naik, karena fluktuatif kan itu dolarnya. Terus saya pinjam adik, ada ponaan 20 juta, tapi dengan syarat katanya kembalikannya 15 juta aja gitu. Gimana itu? Gimana itu Pak? Nama saudaranya siapa? Ya. Iya. Itu gimana ya? Itu baik atau enggak? Jadi enggak apa-apa. Ya gitu aja ya. Karena terpaksa Ustadz, karena mundur jadi dolarnya naik, jadi kurang untuk bayar haji. Oke, Gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Tunggu nih Pak. Apa Pak? Iya. Pak Mutaib. Ini banyak yang tanya nih Ustaz. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendaftar sebagai peserta BMT. Niat saya itu ingin dapat keuntungan bagi hasil yang banyak itu. Nah, modal saya berapa? Dan akan mendapatkan keuntungan berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 4 aja yang ngapunten waktu kita terlalu terbatas. Oh iya Pak Prapto. Singkat nih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wong bangun banget ning sadurunge pas niku wonten jalan Togati. Jalan Gondong Mangan. Wong lawi mboten dikiriki ada wong nawasira. Mboten dikiriki. Kok menapa lu? Sehingga kok pariyaken bab surat Al-Fatihah ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan biasanya nggih penutupan pengajian. Bosak Jogja wonten niku alhamdulillahirabbil alamin. Kok belum banget
menurut Pak Ustadz kok artinya nopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih. Iya, untuk Pak Pronto, matur nuwun. Pak Sakir, satu lagi aja. Hah? Ya, satu lagi aja. Ini Pak Sakir. Gini, koperasi ini kan kayak bank ya, BMT. Kalau koperasi itu Pak Hatta mendirikan untuk mensejahterakan rakyat. Tapi kalau koperasi merah putih ini insya Allah juga tidak sama dengan KUD ya Pak ya. Dulu kan ada, tapi yang kedua Pak ini sedikit, ini di masyarakat ada arisan. Tapi misalnya gini, saya dapat arisan, saya dikasih teman saya, bahwa arisan itu kok buku gitu loh, dibeli saya. Jadi harusnya untuk 1 juta, saya cuma 700 sering ngasih dia. Karena saya butuh duit gitu. Itu boleh enggak? Itu riba enggak? Jadi saya ganti 300, itu Pak. Iya. Iya, saya kira cukup. Monggo, monggo. Oh, tadi Pak Prapto, itu ayat kedua yang Bapak ucapkan itu. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu saya kira jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Tuhan semua alam. Nah, itu saya kira. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertanyaan yang pertama kaitannya dengan arisan Bu, tadi sama yang terakhir tadi. Nah nanti saya usul sistemnya dirubah Bapak Ibu. Caranya dirubah. Jadi kalau kita ingin minjami seseorang, ini ditanya buat apa? Ya. Kalau misalkan mau beli motor ya, atau mau yang lain, ya silakan nanti diganti dengan akad jual beli saja. Sehingga nanti administrasi di arisan itu atau di koperasinya itu menjadi sesuai dengan syariah. Ya, jadi dirubah tidak hanya sekedar minjamin saja Pak Ibu. Ya, diganti ditanya, dibuat akadnya ini untuk apa? Ya. Ya, untuk beli sesuatu ya dan lain sebagainya, beli barang dan lain sebagainya seperti itu. Ya, saran saya seperti itu dulu ya. Jadi tidak hanya sekedar minjami uang gitu. Kalau hanya sekedar minjami ya berarti ya tidak boleh ada tambahan gitu. Terus kemudian Kalau bentuk arisan itu termasuk riba yang tadi diceritakan atau ya tidak? kalau tujuannya tadi kemudian ada biaya administrasi, biaya jasa ya itu kan jelas-jelas bunga itu biasanya ya dinamakan dengan seperti itu. Tapi nanti kemudian ada SHU-nya, dapat SHU lebih besar kalau hutangnya lebih besar. Nah, saya menyarankan sistemnya dirubah waktu tadi ya. Dibuat akad jual beli saja gitu ya. Jadi kalau ada anggota arisan mau minjam, itu ditanya ini mau buat apa gitu ya. Ya, kemudian apa dibuat sistem jual beli saja. Jual beli kredit kan bisa juga. Nih, Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti tambahannya itu sudah didasarkan kepada akad jual beli. Ya, jual beli ya, bukan untuk nikah lagi ya. Iya. Lanjut Ustaz. Ya, kemudian tadi yang kedua kalau sudah terlanjur kita berinteraksi dengan lembaga keuangan konvensional. Ya, yang pertama semuanya kita sekarang tidak bisa lepas dari itu Bapak Ibu sekarang ya. Ya. Saya juga punya rekening di konvensional karena apa? Terpaksa. Tetapi kan ayatnya famaniturro ya, ghairu baghin wala adin fala isma alaih. Siapa yang dalam keadaan terpaksa itu boleh. Ya. Tapi Selama ghairu baghin, jangan lama-lama gitu ya. Ya, jangan terpaksa terus gitu ya. Maka apa? Paling nggak ada solusinya tadi ya kita punya rekening di yang lain. Kalau sudah terpaksa ya kita harus selesaikan itu. Kita harus selesaikan pinjaman itu, bunganya juga dibayar karena memang itu apa? Ya, sudah menjadi perjanjian akad yang kita lakukan. Selesaikan itu, baru kemudian kita bertobat dan kita pindah ke syariah atau bisa kalau sekarang namanya di take over juga bisa ya, dipindahkan ke lembaga yang syariah itu juga bisa ya. Jadi saya sudah menghargai niat panjenengan sudah sangat bagus sekali itu ya, tapi tetap harus diselesaikan akad yang sudah dibuat tadi
Yang ketiga, monggo Pak kalau mau ingin menjadi anggota BNT UNY, ya silakan bisa mendaftar di stand di belakang itu. Ya, insya Allah nanti bagi hasilnya kompetitif. Kompetitif itu insya Allah ya lumayan lah Bapak Ibu ya. Dengan nabung buat punya rekening ya. Nanti insya Allah bisa berkontribusi terhadap umat ya. Tadi dari keuntungannya itu bisa membantu pembebasan riba dan lain sebagainya, hutang riba kepada masyarakat yang kesulitan tadi karena hutang riba dan lain sebagainya itu. Oke, misalnya Allah alam bisawab. Matur nuwun sangat. Jadi maaf tadi pamanik turro goiro bagin. Jadi kalau terpaksa tidak ada masalah. Saya juga terus terang punya rekening bank konven. Cuman saya tidak menyimpan uang saya di sana. Hanya sekedar lalu lintas saja. Ada yang berbisnis sudah lewatnya situ, tapi saya tidak nyimpan. Iya, tidak banyak juga sih. Itu masalahnya. Jadi kalau terpaksa tidak apa-apa ya, tapi ada upaya. Jangan sampai Bapak Ibu sholat kita sudah bagus, infak kita juga lancar, ada satu titik yang kemudian membuat kita akhirnya menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Nah, itu salah satu solusinya. Ada di BNT kemarin dengan BPRS DIY Syariah. Ya silahkan, kalau yang besar juga mungkin BNT bisa melayani. Ya, matur nuwun sangat Ustaz, dan matur nuwun pada jamaah yang sudah sabar. Oh, tidak perlu dijawab Bu, karena masa 20 menjadi bayarnya 15 itu sedekah itu namanya Bu. Iya, bukan riba itu ya. Saya tambahkan. Oh, tambahkan, ada tambahan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya salah satu cara membayar hutang yang terbaik itu adalah ya dengan memberikan ya potongan atau membebaskan hutang. Masya Allah. Nah, jadi itu sangat-sangat dibolehkan. Ya baik, matur nuwun. Jadi begini, bagi yang berhutang, kemarin saya ketemu sama OJK. Dia bilang mau pinjaman offline atau mau pinjol itu tetaplah utang, harus dibayar. Cuman kalau sudah terlanjur ya segera pindah lunasi, segera pindah ke yang syariah. Matur nuwun sangat. Ya, mari kita akhiri bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.